Halo teman-teman, di sini saya Agustinus. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung one way ANOVA. Jadi saya punya masalah. Jadi masalahnya itu adalah saya ingin mengukur dari kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, dan power otot lengan serta kekuatan otot punggung. Jadi instrumen tesnya ada tes sit up, push up, back up, pull up, dan push up. Nah, pertama-tama kita di sini isikan variabel x dan variabel y. Kemudian karena kita tidak menggunakan pecahan, jadi kita ubah desimalnya menjadi angka 0. Setelah itu kita berisi label. Di sini labelnya kita kasih keterangan tes fisik, misalnya di sini nilainya atau hasil. Nah, di velus di sini kita isi misal 1 itu ada tes push up, di sini kita tulis up. Tes kedua ada tes sit up. Kemudian yang ketiga ada tes pull up. Dan yang keempat di sini kita ada tes back up. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita ke data view. Karena data sudah saya siapkan setelah pengukuran tadi. Nah, kemudian kita copy paste di sini. Nah, di sini ada data push up, sit up, pull up, dan back up. Nah, di siap nomor ini adalah keterangan dari setiap instrumen tesnya. Jadi push up itu mempunyai kode 1, kemudian sit up kode 2, pull up kode 3, dan seterusnya. Setelah kita input datanya, kemudian kita akan mencari terlebih dahulu normalitas untuk pergi ke tes selanjutnya. Kita ke uji normalitas terlebih dahulu. Sini kita klik deskriptif, kemudian explore. Kemudian yang tes fisik di sini kita berikan ke faktor list. Kemudian nilai dari setiap tesnya kita ke dependent list. Setelah itu kita ke sini ada plot. Nah, yang di sini normality plot. Normality. Nah, di sini kita klik normality, kemudian OK. Nah, akan muncul seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul di sini n-nya itu adalah jumlah dari setiap orang yang kita tes. Kemudian di sini, nah, di sini ada nilai min dari push up, sit up, kemudian ada nilai minimal dan maksimal dalam setiap tesnya itu. Nah, tapi kita yang di sini teman-teman, kita mengukurnya di sini tes normalitas. Jadi jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Nah, di sini kan lebih dari 0,05 semua. Jadi di sini data dari keempat tersebut mempunyai distribusi normal dan bisa untuk dilanjutkan ke tes selanjutnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke deskriptif teman-teman. Di sini ini yang tadi. Jadi ada mean, variance, dan sebagainya. Nah, kemudian kita klik minimize. Nah, setelah kita uji normalitas dan deskriptif, kita akan melanjutkan ke uji homogenitas. Yang pertama-tama klik analis, kemudian di compare mean, setelah itu ke one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan
kayak tadi teman-teman, yang tes fisik ke faktor dan nilai Y tadi ke dependent list, kemudian klik post hoc. Nah di sini kita kliknya yang Turkey. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik option. Nah di descriptive dan di homogeneity of variance kita klik ya teman-teman, kemudian continue. Oke, kita tunggu datanya akan keluar. Nah akan keluar data seperti ini. Nah di sini teman-teman, di data one way, pertama-tama kita cari yang homogeneity, tes homogenitas. Nah di sini test of homogeneity. Jadi dalam tadi, jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05 maka keempat dari variabel tersebut dinyatakan homogen atau mempunyai rata-rata yang sama. Di sini ada lebih dari 0,05 semua. Berarti dari keempat data tersebut, dari push up, sit up, pull up, dan back up, dinyatakan data tersebut homogen atau sama. Maka syarat untuk menguji one way ANOVA terpenuhi. Setelah itu kita lihat dulu di data ANOVA. Di sini teman-teman, jika keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama, jadi kita uji jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Nah di sini, nah nilai signifikan di sini mempunyai 0,000 maka rata-rata dari keempat data tersebut dinyatakan tidak sama. Kita lanjut ke post hoc test. Di sini jika signifikan itu lebih dari 0,05 maka disebutkan bahwa dua variabel atau lebih itu sama, sehingga perbedaan dua variabel tidak signifikan. Jadi ini teman-teman, kita lihat di nilai signifikannya. Nah di sini kita bandingkan, jika ini dengan variabel push up dengan sit up mempunyai nilai signifikan 0,6, maka dapat disimpulkan dalam kedua variabel tersebut sama, atau bisa dikatakan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Namun di sini kita hubungkan antara push up dengan pull up. Di sini nilai signifikannya 0,0, maka dikatakan bisa terdapat perbedaan yang cukup signifikan atau perbedaan yang cukup jauh. Di sini juga ada sit up dengan pull up. Di sini perbedaan juga cukup jauh. Pull up dengan push up di sini dan seterusnya. Nah, kemudian kita setelah analisis tes post hoc, kita lanjutkan ke tes yang Turkey. Nah, di sini tes Turkey teman-teman. Jadi tes Turkey itu untuk mengetahui rata-rata dari semua variabel. Jadi di sini variabel yang sama itu apa aja. Di sini jika variabel terdapat pada subtes maka dianggap rata-rata itu semua sama. Dari subtes di sini rata-rata yang sama itu adalah nilai sit up, push up, dan back up. Itu variabelnya itu sama. Namun untuk subtes pertama itu pull up-nya yang paling beda sendiri teman-teman. Jadi dari 4 variabel terdapat 3 variabel yang mempunyai rata-rata sama, yaitu ada sit up, push up, dan back up. Namun terdapat 1 variabel yang tidak mempunyai rata-rata yang sama, yaitu variabel pull up. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tes tersebut, tes one way ANOVA, variabel yang berpengaruh terhadap rata-rata itu adalah sit up, push up, dan back up. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menguji one way ANOVA tersebut. Dari keempat variabel yang mempunyai rata-rata sama ialah yang
sit up, push up, dan break up. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.